Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Putra dari kelas D, jurusan Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 251000150. Izin mempresentasikan tentang transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Disampaikan pada Konferensi Nasional 10 Hukum Perdata dan Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan di Jakarta 15 Oktober 2025. Poin pertama, hakikat hukum perdata dan perikatan. Hukum adalah cerminan peradaban. Hukum perdata, khususnya hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern. Ia mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata adalah warisan kolonial yang usianya hampir 2 abad. Poin kedua, pengaruh sistem hukum Belanda. Sejak zaman kolonial, hukum perikatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, khususnya dalam bentuk Burgerlijk Wetboek atau BW, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang disahkan pada tahun 1847. Poin ketiga, keberlakuan pasca kemerdekaan. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, adanya kekosongan hukum yang harus segera diantisipasi. Karena itu, dengan peniadaan penggolongan penduduk sebagaimana pasal 131 JO, pasal 163 Indischargeling, serta melalui pasal 2 Aturan Peliharaan Peralihan UUD 1945. KUH Perdata tetap berlaku agar kehidupan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat tidak terhenti. BW atau KUH Perdata mengatur berbagai hal mengenai perikatan, baik yang berhubungan dengan kontrak ganti rugi serta hubungan antara kreditur dan debitur. Hukum perikatan juga menjadi acuan bagi sistem hukum perdata di Indonesia. Meskipun telah mengalami perubahan dan penyesuaian dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia yang terus berkembang. Poin keempat, keterbatasan penerapan masa kolonial. Burgerlijk Wetboek tidak dirancang untuk seluruh penduduk Hindia Belanda. Ia hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Sementara bagi pribumi berlaku sistem hukum yang berbeda. Lalu ada poin kelima, ketertinggalan hukum perikatan. Hukum perikatan yang out of date menciptakan resiko ketidakpastian hukum dalam menghadapi dinamika abad ke-21. Perkembangan teknologi era digital dan transaksi lintas batas telah melahirkan bentuk-bentuk kontrak dengan perikatan baru seperti e-commerce, badan hukum, perlindungan data pribadi, dan skema pembayaran inovatif yang sering tidak terakomodasi secara memadai dalam kerangka hukum lama. Lalu poin ke-6, 2 tantangan besar. Nah, kondisi ini tuh menimbulkan 2 tantangan besar. Yang pertama tuh ketidakpastian hukum tentunya, yaitu kurangnya regulasi yang adaptif membuat sengketa modern sulit diselesaikan dengan adil dan efisien, menghambat iklim investasi dan bisnis. Yang kedua, tentu saja kesenjangan keadilan. Norma-norma lama gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Oleh karena itu, pembaruan hukum perikatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keniscayaan konstitusional dan kebutuhan ekonomi bangsa. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.